fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Maya, mantap kan? Iya, thank you ya Mbak Maya dan teman-teman lain. Ya, jam 9 baru madu ya. Aduh, lihat muka aku inget madu. Jam 9 ya, kita tanya jawab dulu ya. Oke, tanya jawab dulu ya nanti madunya. Oke, siap ya Mbak Sundus ya, Mbak Yeyen. Gimana teman-teman, Ramadannya sudah banyak yang paham? Yang sebelumnya Ramadannya masih bingung cara sholat tarawih di rumah, cara sholat witir. Kalau masih belum paham, yuk kita bahas lagi. Karena janji aku sampai paham ya. Siap ya. Ustazah, ya kita mulai ya teman-teman sambil sapa-sapa, oke? Lebih baik mana sholat tarawih di rumah, tarawih daripada ba'diyah isya? Lebih utama ba'diyah isya. Nah itulah masalahnya Mbak. Jadi aku tuh baru tahu ternyata ada beberapa masjid yang tidak menyediakan space untuk waktu ba'diyah. Jadi habis taraweh itu bilalnya itu langsung mengajak taraweh, sehingga problemnya orang jadi nggak sempat ba'diyah isya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau mereka taraweh di rumah itu Mbak, mereka itu rata-rata taraweh aja. Sementara habis sholat isyanya mereka nggak ba'diyah. Ba'diyah isya itu lebih besar pahalanya, nggak bisa digantikan dengan taraweh. Jadi siap Mbak Saryansih, maaf ya. Nah, jadi usahakan teman-teman itu untuk tetap melakukan ba'diyah isya. Walaupun di rumah sholat isya dulu ya kan. Kemudian ba'diyah isya dulu gitu kan. Baru teman-teman taraweh ya. Ada beberapa masjid terutama yang nggak ada ceramahnya. Kan nggak semua masjid ada ceramah-ceramah kan teman-teman. Nah itu problemnya. Nggak apa-apa. Nanti kita syiarkan lagi, sabar-sabar aja. Aku udah berusaha untuk menyampaikan yang menurutku perlu jauh-jauh hari menjelang Ramadan, tapi masih ada yang miss ya. Andaikan ini kita sampaikan sebelumnya mungkin lebih banyak yang terbantu gitu kan. Nah aku juga baru tahu kejadian itu, baru inget sih teman-teman ya. Jadi aku telat menyampaikan. Oke ya. Ustazah, iya sama-sama Mbak MD Ali, Mbak Alsiah. Bolehkah ba'diyah isya selesai taraweh? Enggak. Jadi ba'diyah itu apa? Ba'diyah itu adalah dia adalah di antara sholat isya atau di antara sholat zuhur. Kenapa? Tujuannya menyempurnakan ibadah sholat fardu kita. Nah banyak orang salah paham nih. Dia misalnya sholat zuhur ke masjid tuh. Nanti antara azan dan iqomah kan qobliyah zuhur tuh kan teman-teman. Lalu dia sholat zuhur karena dia di masjid. Dia lihat orang sholat, dia sholat. Ba'diyah suhur, orang sholat, dia sholat. Tapi di rumah mereka tidak melakukan ba'diyah itu. Di rumah mereka tidak lakukan qobliyah itu. Nah saya sampaikan, kalau teman-teman salah sholatnya di masjid, maka imam yang menggantikan kesalahan itu, kompensasinya. Tapi kalau salah sholatnya di rumah, maka ba'diyah dan qobliyah lah yang mengkompensasinya. So, otomatis rawatib qobliyah ba'diyah itu sangat dianjurkan ya. Kalau bisa teman-teman jangan tinggalin walaupun di rumah. Misalnya sholat zuhur jam 12 siang nih azannya kayak gitu kan. Teman-teman baru bisa sholat jam 1 tertunda karena anaknya nangis dan seterusnya gitu kan. Nah jadi setelah itu kan teman-teman maksudnya teman-teman masih boleh kok qobliyah dulu, zuhur, lalu ba'diyah dulu. Nah, lalu kemudian setelah itu ba'diyah, qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur baru ba'diyah. Oke? Clear ya, usahakan jangan tinggal lah, karena itu sunnah muakkad lah teman-teman ya. Kalau taraweh kan sunnah biasa. Nah itu beda dengan witir, witir juga sunnah muakkad ya kan. Oke, Ustazah, kalau udah sholat taubat ba'da maghrib, apalagi boleh sholat taubat sebelum tahajud? Boleh, sholat taubat boleh berkali-kali kok dalam sehari. Yang penting jumlahnya adalah usahakan genap ya teman-teman ya. Sama-sama, terima kasih juga. Kalau lebih besar dahulukan akikah atau kurban? Beda Mbak. Akikah itu kan tugas orang tua, kurban itu tugas kita. Jadi kalau udah sampai kita gede kita nggak diakikahin nggak apa-apa ya, kurban aja. Ba'diyah itu setelah sholat fardu ya Ustazah, benar. Jadi begini, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, ikuti ceramah dan live tanya jawab, dan cek juga video-video aku supaya teman-teman dapat insight dan semoga betah belajar dengan kita di sini bareng-bareng. Jadi gini, aku jelaskan qobliyah dan ba'diyah. Rawatib itu bapaknya. Si bapak, aku cuekin komentar bentar ya.
Oke ya, jadi rawatib itu adalah bapaknya. Nah si bapak ini punya anak. Anaknya ada dua, yaitu si qobliyah dan ba'diyah. Begitulah kira-kira. Qobliyah itu sebelum sholat fardu. Ba'diyah itu setelah sholat fardu. Kayak gitu. Nah tapi nggak semua sholat tuh teman-teman. Hanya ada di beberapa sholat. Coba yang bawa buku catat. Pertama ada qobliyah subuh. Berarti 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua ada qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Jadi kalau zuhur ini ada sebelum dan setelah. Kalau subuh tadi setelahnya nggak ada. Ya aku ulang. 2 rakaat sebelum subuh. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Nah nanti kalau mau 4, 2-2 aja. Kayak gitu. Ya, kemudian 2 rakaat sebelum asar. Tapi ini sunnah biasa bukan sunnah muakkad. Setelah asar udah nggak ada. Sebelum setelah maghrib juga sunnah biasa, tapi ada yang melakukan sebelum maghrib, ada yang tidak karena dia sunnah biasa. Kemudian sebelum setelah isya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi yang tidak ada si ba'diyahnya adalah habis asar dan habis subuh aja. Nah tetapi sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa. Dia sunnah juga tapi tidak sunnah muakkad. Caranya gimana? Gini aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi sholat sunnah qobliyah dulu, baru sholat fardu, baru ba'diyah. Harus nggak? Ya enggak. Enggak harus sih teman-teman. Tapi dia tetap statusnya sunnah ya. Qobliyah asar ada tapi tidak sunnah muakkad ya. Jadi tidak terlalu dianjurkan. Oke, gitu ya. Ustazah, ya sunnah biasa, sunnah. Jadi sunnah tuh ada 2 guys. Ada sunnah biasa, ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, ya kan? Nah, sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat witir, sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Kalau sholat tarawih sunnah biasa. Jadi sunnah itu guys ada 2 deh guys ya. Sunnah biasa dengan sunnah muakkad. Kayak gitu guys. Caranya kayak sholat subuh aja kok. 2 rakaat setelah isya, sebelum zuhur, setelah zuhur yang tadi aku sebutkan itu caranya kayak sholat subuh aja. Nggak ada bedanya. Niatnya doang yang beda. Iya kan? Nah jadi sunnah itu ada 2 guys. Sunnah biasa dengan sunnah muakkad. Nah sunnah biasa ini sebenarnya sunnah ghairu muakkad. Tapi terlalu ribet nanti teman-teman malah bingung. Gini aja deh. Sunnah biasa dengan sunnah muakkad. Ya, sunnah ghairu muakkad dengan sunnah muakkad. Bingung. Ya udah, gini sunnah doang dengan sunnah muakkad. Nah sunnah muakkad ini sangat dianjurkan. Contoh sunnah muakkad sholat witir. Jangan lupa tuh sholat witir teman-teman. Sholat witir itu penting loh. Rasulullah tidak pernah loh ninggalkan witir. Tapi Rasulullah pernah ninggalkan taraweh. Rasulullah tidak pernah ninggalkan witir. Tapi pernah ninggalkan tahajud. Karena tahajud dan taraweh itu sunnah biasa. Sunnah ghairu muakkad. Kayak gitu. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi lakukanlah itu ya. Sunnah biasa atau sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad kayak gitu kan. Kayak 2 rakaat sebelum subuh itu muakkad. Jangan tinggal. Rasulullah pernah bersabda rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh itu bagaikan dunia dan seisinya. Jadi intinya adalah teman-teman awabin tuh sunnah biasa, tapi kerjakan aja lah, nggak usah pusing-pusing ini sunnah biasa nih sunnah muakkad, nanti teman-teman malah bingung ya kan. Yang penting kalau dia sunnah kerjakan, kita nggak harus tahu itu sunnah biasa atau sunnah muakkad, kalau mau boleh dihafal ya. Jadi maksudku seperti tadi kita sampaikan di awal, kalau teman-teman taraweh jangan tinggal ba'diyah isya ya, sholat isya dulu, ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman sholat taraweh. Witir jangan lupa, witir, taraweh, tahajud itu bisa mepet azan subuh. Kalau ketiduran, habis kerja keras atau shift malam, teman-teman bisa kok taraweh, witir itu dekat azan subuh, nggak ada masalah, is oke. Paham ya? Nah yuk kita lanjut. Tadi aku cuekin komentar ya. Ustazah gitu ya, ba'diyah isya itu muakkad ya. Ustazah sama-sama. Bolehkah uang sedekah subuh dibelikan kue untuk dibagikan ke musola? Bisa. Boleh diberikan ke musola, nggak jadi masalah. Pokoknya sedekah itu untuk orang. Ya, sedekah itu untuk orang. Takdir makan orang, kasih makan kawan, kasih makan pengajian, kasih musola, kasih orang tua, kasih anak. Bebas. Ke orang kaya boleh, ke orang miskin boleh, bebas. Pokoknya untuk orang aja udah. Jangan untuk kita gitu ya. Kalau untuk kita itu tabungan namanya ya. Ustazah, witir tanpa taraweh boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah. Cuman sayang aja sih teman-teman nggak taraweh, ya kan?
Oke, Ustazah, gitu ya, sama-sama. Qobliyah sebentar ya. Qobliyah dan ba'diyah ada 2 atau 4 rakaat. Ya, kalau untuk zuhur itu bisa 2 bisa 4. Khusus zuhur ya, 2 4. Ustazah, iya. Kalau sholat tarawihnya jam 4 subuh, oke. Teman-teman yang sabar, yang udah paham, kita kasih aku waktu 2 menit untuk menjelaskan tarawih ya. Mumpung nih masih ada tarawih yang belum ngerjain, semoga kita bisa ngerjain di rumah. Jadi tarawih itu bisa dilakukan di rumah ya. Tarawih itu bisa dilakukan di rumah ya. Jadi kalau teman-teman sip malam, punya anak kecil, punya anak bayi gitu ya. Oh, ini banyak yang nanyain witir dan tarawih guys. Oke, punya anak kecil, Mbak Dia nanti aku ulang lagi. Punya anak kecil, punya anak besar, punya anak kecil, punya anak besar ya. Sipnya sip malam gitu ya. Teman-teman bisa kok tarawihnya di rumah, nggak ke masjid. Nah, tarawih itu terbentang dari azan subuh sampai sholat subuh. Dari azan subuh sampai sholat subuh, dari azan isya sampai sholat subuh. Perhatikan. Tarawih itu 8 rakaat, nggak bisa 2, nggak bisa 4, hanya 8 dan 20 rakaat. 8, 20 rakaat. Kita belajar yang 8 dulu ya. 8 ini aku sampaikan 2 aja. 2 aja. Jadi lakukan 2 rakaat 1 kali salam ya. 2 2 2 2. Santai ya, siap ya. Berarti ada 8 rakaat nih. 2 kali 4 ya. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Witir berapa kali? Oke, ini aku jelasin. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 2 2 2 2. Kayak sholat subuh, nggak usah pusing, udah kayak sholat subuh udah. Dah. Setelah itu kalau udah 2 berarti teman-teman witir lagi kan 3 rakaat kan. Nah, witir 3 rakaat itu teman-teman bisa lakukan 2 dan 1. Dipecah dia jadi 2 gitu kan. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya. Madu jam 9 ya. Tanya jawab dulu ya. Nah, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu kan. Lalu salam kanan salam kiri. Satu lagi guys. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dah. Berarti 2 dan 1. Yang ujung 1 witir ini adalah bacanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke, paham? Niatnya yang bisa bantu catat niat, bantu baca niat ya. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Semua doa niat pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. 2, 2, 2, 2 taraweh. 2, 1 witir. Boleh dilakukan habis isya, boleh dilakukan tunggu anak tidur dulu jam 1 malam, jam 2 malam, yang penting batasnya adalah azan subuh. Boleh 4-4-3 silahkan, gak jadi masalah ya, tapi nggak boleh pakai tahiyat awal. Jadi kalau 4 itu langsung berdiri rakaat pertama, langsung berdiri rakaat kedua, langsung berdiri rakaat ketiga. Ya kan? Nah, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya. Oke, witir boleh langsung 3. Itu tadi cara yang paling gampang ya. Kalau udah ngerti caranya 3 silahkan. Kalau ngerti caranya 4 silahkan ya. Usolli sunnatat tarawih rakaatani lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arab ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Daripada nggak hafal bahasa Arab nggak jadi dikerjain nanti ya. Oke. Ustazah, jika sudah taraweh, witir, tengah malam mau tahajud boleh nggak? Boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Niatnya dibaca sekali boleh nggak? Nggak, niat itu rukun sholat. Jadi baca setiap rakaat niat itu. 2 niat, 2 niat, 2 niat, 2 niat. Baca setiap rakaat. Iftitah rakaat pertama aja. Kalau nggak baca iftitah nggak apa-apa juga, cuman sayang. Pokoknya kayak sholat subuh lah, kayak gitu. Kalau dia 2-2 lebih gampang kan. Ustazah, qobliyah subuh di rumah, sedangkan di masjid sudah mulai sholat. Boleh, perhatikan. Qobliyah dan ba'diyah itu boleh dikerjakan selama masih ada waktu sholatnya. Sholat subuh jam 4.30 misalnya. Teman-teman baru bangun jam 5. Masih ada tuh waktu subuh. Masih bisa kok teman-teman qobliyah subuh dulu baru sholat subuh 2 rakaat. Nggak ada masalah. Selagi masih ada waktu subuhnya ya. Apa benar kalau bulan puasa nggak ada tahajud? Itu yang aku bingungkan. Kenapa ada yang menyampaikan itu? Jadi ada. Aku khawatir itu video potongan. Jadi habis taraweh, witir, tengah malam boleh tahajud. Tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, kalau tarawehnya 8, kadang 20, boleh nggak? Nggak masalah kok. Ustazah, iya,
Ulangi niatnya sedekah subuh. Boleh nggak niatnya diberikan ke keluarga yang lagi berduka? Oke, perhatikan sedekah subuh itu pokoknya sedekah yang dikumpulkan atau diserahkan di waktu subuh. Batasnya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Lakukan tiap hari di dalam dan di luar Ramadan. Biar rezeki kita berlimpah, hidup kita tenang. Karena di waktu subuh, yanzulunal malaikah. Malaikat itu turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang beribadah dan bersedekah di waktu subuh. Caranya bisa datang ke masjid, masukkan ke kotak amal masjid, atau teman-teman kumpulkan dulu di rumah. Setelah terkumpulkan di rumah, lalu teman-teman di satu waktu bisa serahkan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Terserah pokoknya untuk orang kaya boleh, traktir makan kawan boleh, kasih makan kucing boleh, ke saudara yang berduka boleh, semua ke mantan terserah, ke mantan boleh, ke sahabat boleh, ke orang jahat boleh. Pokoknya untuk orang, untuk bayarin hutang orang boleh, tapi bukan bayarin hutang kita. Kalau bayarin hutang kita itu namanya bukan sedekah. Umrohkan orang boleh, oke? Ustazah, sholat taraweh bebas nggak ayatnya? Bebas. Teman-teman mau sholat taraweh setiap rakaatnya baca kuliah kulhu juga nggak apa-apa. Atau rakaat pertama Yasin, rakaat kedua wal Qur'anil Hakim, rakaat ketiga innaka laminal mursalin, atau baca ayat kursi ke kucing sedekah subuh. Bebas. Pokoknya sedekah mah nggak ribet. Oke? Paham ya teman-teman ya? Nah, gitu dia. Nah, doanya apa? Kalau mau usahakan baca doa ketika kita berbuat baik. Jadi gini ceritanya guys ya. Misalnya aku punya sesuatu nih ya kan. Aku mau sedekah. Atau aku mau bayar uang parkir lebih. Atau aku mau ngasih makan tetangga. Atau aku mau ngasih makan kucing. Atau pokoknya kita kalau mau berbuat baik itu yang sebelumnya ngacak kadul. Sekarang kita coba untuk berdoa. Doa setiap memberikan sesuatu. Rabbana taqabbal minni. Itu dia. Rabbana taqabbal minni. Gitu ya. Rabbana taqabbal minni. Kayak gitu guys ya. Siap Mbak Indung ya. Rabbana taqabbal minni. Itu aja udah, setiap mau berbuat baik doakan. Artinya apa? Ya Allah terimalah dariku ya. Oke, ya Allah terimalah dariku ya. Sholat taraweh kata ustazah nggak pakai tahiyat awal. Kalau langsung 4 rakaat tidak ada sholat sunnah yang pakai tahiyat awal. Mau sholat taraweh langsung 4 rakaat, mau sholat duha langsung 4 rakaat, mau sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, itu nggak pakai tahiyat awal. Mengacu pada sholat malamnya baginda Nabi. Tapi daripada teman-teman pusing-pusang dan pusing, dua-dua aja lah, lebih aman, lebih yakin. Karena kemarin ada jemaahku yang dia coba 4-4. Setelah lihat video aku, dia coba tahajudnya 4. Di tengah sholat dia galau menggalau. Ujung-ujungnya nggak jadi. Oke. Sedekah subuh dikasih ke kakak boleh ya. Oke. Tapi aku sukanya 4-4. Boleh besti. Asal ngerti aja caranya ya. Madu udah sampai? Siap ya. Ustazah, ya kalau kita berdoa untuk kedua orang tua, Ibu tiri dan bapak tiri masuk nggak? Masuk insya Allah ya. Apalagi bapak ibu sambung ya. Ustazah, gimana kalau sholat taraweh malam boleh tahajud lagi nggak? Boleh. Boleh. Nggak ada problem. Tapi jangan witir lagi kalau udah witir setelah taraweh ya. Ustazah, kalau sholat sunnah baca iftitah nggak? Seluruh jenis sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah itu nggak wajib iftitah. Iftitah itu sunnah ya, bukan rukun sholat. Cuma sayang kalau nggak pakai. Suatu ketika ketika habis sholat, Rasulullah itu melihat ke belakang. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Hei, siapa di antara kalian yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila?" Saya Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah berkata, "Futihat abwabus samawat," dibuka pintu langit. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah ya. Oke gitu ya. Sholat witir ayatnya apa? Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik aja foto yang ada di atas, follow dan pastikan aktifkan lonceng live dan videonya. Supaya teman-teman dapat video dan live terbaru dari kita. Jadi gini ya teman-teman. Sholat witir itu sebenarnya nih guys, sebenarnya ya. Nah, tapi tunggu dulu, belum selesai nih aku cakap nih. Sholat witir itu guys, sebenarnya guys, rakaat pertama itu al-a'la. Rakaat kedua itu dianjurkan ad-duha.
Rakaat ketiga itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi ini cuman anjuran. Dia bukan kewajiban. Nah, aku tidak menyampaikan nih di video-video aku. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Ad-Duha, rakaat ketiga 3 Qul gitu ya. Karena kalau aku sampaikan takut ada yang skip di tengah nih. Untuk kapasitas masyarakat kita nih. Dia skip videonya, dia tutup, aku nggak hafal Ad-Duha, aku nggak sholat witir, aku nggak hafal Al-A'la, aku nggak sholat witir, gitu. Makanya jarang aku sampaikan. Yang penting teman-teman bebas aja. Kalau hafal Ad-Duha syukur-syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa. Rakaat 1, 2 bebas aja. Rakaat ketiga itu teman-teman baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu kan jauh lebih gampang, gitu kan? Nah benar ya, kita dakwah ini harus memperhatikan macam audiens ya, khawatir terjadi kesalahpahaman, nggak sholat ujung-ujungnya mereka. Nah itu kan khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan orang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya ya. Untuk saat ini aku masih seperti itu ya teman-teman ya. Nah niat pakai bahasa Indonesia juga aku selalu pakai bahasa Indonesia sampai saat ini, melihat kapasitas kebanyakan orang. Karena kalau paksakan pakai bahasa Arab malah nggak sholat nanti ujung-ujungnya. Padahal semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat wudhu, niat mandi junub, niat puasa, niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia dan tidak akan menjadi tidak sah. Dia tetap sah ya. Nah, jadi jadi teman-teman bingung, nggak paham ujungnya jadi nggak ngerjain. Itu alasanku sampai detik ini masih pakai bahasa Indonesia mengajarkan, menyampaikan maaf untuk niat. Oke? Ustazah, setelah witir apa boleh tahajud? Boleh mbak, tapi jangan witir lagi. Witir cuma boleh 1 kali ya. Ustazah, witir 1 rakaat membaca 3 Qul sangat dianjurkan ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Witir 1 rakaat boleh ya. Ustazah, iya mau nanya kalau BAB ngapa? BAB pas puasa batal enggak? Enggak mbak, BAB puasa batal. Repot kali urusan kita mbak. Jadi BAB itu tidak membatalkan puasa mbak. Silahkan BAB teman-teman ya. Siap mbak Ani? BAB aja mbak Ani. Kok mbak Ani ya? Oke. Ustazah, wudhu makan. Wudhu makan. Ada yang nanya wudhu lagi makan. Wudhu, makan, minum tidak batal wudhu. Kecuali makan minum sambil kentut, itu baru batal ya. Oke, Ustazah witir 4 rakaat enggak, witir 3 rakaat ya. Sholat duha bacaannya bebas. BAB itu buang air besar. Nah, ada yang nanya sholat duha. Sholat duha itu dianjurkan baca asyams dengan ad-duha, tapi enggak juga ya, enggak wajib ya, sunnah saja. Duha itu 2 sampai 12 rakaat, iya kan? 2. Totalnya 6 kali salam, 12 rakaat. Mau 4 juga boleh. Dan boleh itu dipotong guys. Contoh gini, teman-teman jaga kedai, ya kan, sholat duha dulu 2 rakaat. Dia kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya kan. Nah, dengan kayak sholat subuh aja ya. Nah ayatnya bebas. Kayak sholat subuh udah. Nah nanti sengaja aku, siap Mbak Tuti, Mbak Hasbullah, sholat duha lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu. Lakukan 6 kali. Terus ada orang belanja, berhenti dulu. Iya kan, anak nangis, berhenti dulu. Sholat lagi, nggak apa-apa. Batasnya 1 jam lah menjelang azan subuh ya. Mimisan tidak masalah ya mbak. Sholat duha 2 rakaat cukup ya. 2 rakaat oke lah, jadilah ya kan. Daripada nggak goyang ya kan. Ustazah, iya. Kalau mandi junub, oke. Mandi junub pas azan subuh dengan sengaja nggak boleh. Hanya boleh kalau ketiduran. Suatu ketika sahabat Rasulullah pernah datang menemui baginda Nabi. Ya Rasulullah, ini fil janabah. Aku itu masih dalam keadaan junub, ketiduran, udah azan, nggak pakai sahur nih aku nih, belum lagi niat puasa nih. Apa kata baginda Nabi? Ya kamu mandi puasa tapi jangan pakai sahur kalau ketiduran. Tapi kalau nggak ketiduran mesti teman-teman mandi sebelum azan. Siap Mbak Yayen, Mbak Yanti. Ustazah, puasa ngupil batal nggak? Nggak, kecuali masukkan air ke hidung, itu syubhat. Ngupil aja lah, ayo ngupil berjemaah ya. Oke. Ustazah, iya, kalau lupa sahur nggak wajib. Teman-teman nggak sahur nggak ada masalah teman-teman. Cuman sahur itu kan susah ya. Kalau kita nggak sahur itu, 1, kita lemas. Yang kedua, kita sahur itu berkah walaupun sekedar air putih. Nggak mau akuzah. Kemudian yang ketiga adalah ketika sahur doa kita mustajab. Yang keempat, sahur membedakan diri dari orang Yahudi, ya kan?
Ustazah, cara sholat witir apa sama dengan sholat maghrib? Beda. Kalau sholat maghrib, dia itu pakai tahiyat awal kan. Nah, kalau sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Kalau maghrib ada tahiyat awal kan, rakaat kedua witir nggak bisa ya. Witir nggak ada tahiyat awal. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah ceramah, Imam ceramah kita belum ba'diyah Isa. Nah itu dia, jangan dengarkan ceramah jauh lebih fardu dibanding ba'diyah ya. Haid belum bersih. Kalau haid masih ada flek, jangan puasa. Suatu ketika sahabiah, jadi sahabat itu sahabat laki-laki Rasul. Kalau sahabat perempuan itu sahabiah ya. Sahabiah datang kepada Sayyidatina Aisyah ya, kepada Aisyah istri baginda Nabi. Ya Aisyah, dia membawa kapas berisi cairan berwarna kuning. Saya udah selesai haidnya, tapi masih ada nih warna-warna ini kuning-kuning begini nih. Apa kata apa kata Sayyidatina Aisyah? Jangan terburu-buru sampai cairan engkau ini berubah menjadi cairan putih dan kemudian atau kering sama sekali. Oke? Ustazah, doa witir langsung 3 rakaat. Doa atau niat? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Witir itu boleh langsung 3 rakaat, boleh 2 dan 1. Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, niat sholat witir 2 rakaat nggak ada. Witir itu 3 rakaat ya. Kalau 2 dan 1 bisa. Jadi kalau 2 dan 1 sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan salam kiri naik lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, minyak kayu putih syubhat, jangan dihirup kalau nggak terlalu urgen ya. Sholat Isya, ba'diyah Isya, witir boleh, nggak jadi masalah. Terus malamnya baru tarawih, oke. Ustazah, sholat tarawih witir apakah kita bisa langsung tahajud? Tahajud saat belum sahur bisa. Jadi tarawih, witir, tidur sekejap lalu tahajud. It's okay. Tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, oke. Kalau lagi hamil, aduh kelewatan nih bacaannya. Ya maaf ya teman-teman ya. Ini teman-teman ngetiknya macam rudal. Cus. Ustazah, baru Ustazah doang terbang deh. Ustazah, witirnya niat 3 rakaat, tapi di tengah sholat nggak jadi. Tapi 1 rakaat nggak boleh dong. Ya, 1 niat, 1 amal ya. Nggak boleh berganti di tengah jalan ya. Ustazah, witir 1 rakaat boleh ya. Ustazah, wudhu boleh nggak pakai kumur-kumur? Kumur-kumur itu bukan rukun wudhu. Kumur-kumur itu cuma sunnah wudhu. Jadi aku jelaskan begini teman-teman. Wudhu itu yang wajib dibasuh cuma 4 bagian. Nih teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya yang baru mampir klik ya. Foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dan live kita ngobrol santai di akun ini ya. Jadi wudhu itu guys yang wajib dibasuh itu cuma 4 saja. 4 saja ya. Apa dia? Hanya muka, tangan, kepala, kaki. Telinga nggak wajib. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi rukun wudhu itu niat. Muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Tertib. Jadi nggak boleh terbalik-balik nih. Tertib. No, gitu aja. Jadi membersihkan ke sela-sela jari, gitu. Masukkan air ke hidung, gitu ya. Masukkan air ke perasaan, gitu ya. Kumur-kumur, gitu ya. Basuh telinga itu sunnah saja, tidak pakai tidak apa-apa, termasuk cebok. Kalau teman-teman tidak cebok itu nggak apa-apa, tapi kalau kita yang suka keputihan izin kalau bisa cebok. Nah, nanti maaf celananya nggak usah dipakai lagi. Terus teman-teman sholat seperti biasa. Udah, jadi kayak gitu aja teman-teman, gampang kan? Jadi jagalah wudhu 24 jam. Karena kalau orang mau jaga wudhu 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Apa mati itu mati syahid, tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Nah kayak gitu guys. Oh ya kan, jaga wudhu apa susahnya? Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Iya kan, muka kita bersih. Iya kan, kita dalam keadaan berwudhu. Mati kita nanti kalau matinya mati syahid, dia kan mati syahid itu mati saat pengajian,
mati saat baca Quran, meninggal saat kita sholat. Tapi tidak mungkinlah sholat 24 jam, pengajian 24 jam, baca Quran 24 jam. Iya kan? Nah makanya kita jaga wudhu nih. Nah kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, mati kita mati syahid. Walaupun saat kita lagi baring, tapi wudhu, mati syahid. Tapi sholat guys, jangan wudhu aja, nggak sholat subuh. Nggak bisa guys. Oke. Ustazah, minum madu setelah makan atau sebelum? Bebas aja. Ya. Ustazah, ya kalau sholat sunnah mana dia? Sunnah mana dia? Sunnah tahajud berjemaah nggak apa-apa. Sholat tahajud berjemaah nggak apa-apa. Cuma kalau rawatib nggak boleh ya. Ustazah, iya cara basuh kepala untuk cewek. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun aja. Ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut aja. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Ada mazhab yang mengatakan langsung ke telinga. Ada mazhab yang mengatakan semua rambut. Mau yang mana? Terserah teman-teman mau yang mana. Apakah keputihan membatalkan wudhu? Cebok aja. Dalam sholat nggak usah dipikirkan. Keluar nggak ya? Keluar nggak ya? Keluar nggak ya? Jangan dipikirkan. Cebok aja bagi yang masih keputihan. Dan keputihan kan nggak selama hidup kan. Keputihan itu cuma kalau teman-teman stres, teman-teman baperan, ya, teman-teman kurang makan yang sehat, maka dia keputihan. Nanti kan bisa sembuh. Usahakan makan, minum sehat, jaga kesehatan, jaga mood, jangan stres, ya. Oke, Ustazah, kalau lupa taruh sedekah subuh, ditaruhnya pas ingat boleh nggak? Sedekah subuh itu kenapa lupa? Karena belum terbiasa aja. Kalau udah terbiasa insya Allah nggak lupa. Dalam masa latihan ya teman-teman, dalam masa latihan itu teman-teman usahakan untuk tidak lupa. Tapi lupa nggak apa-apa, kan nggak sengaja. Jadi oke, nggak masalah. Berkat madu akasia, aku sembuh sekarang bisa puasa. Masya Allah, aku bahagia mendengarnya teman-teman yang udah sembuh dan bisa puasa dengan madunya. Minum madu itu sunnah Nabi, Masya Allah. Selamat ya. Dan yang kemarin ada yang bilang berkat madu rambutan saya lututnya sembuh bisa taraweh. Yang udah 2 tahun nggak taraweh ke masjid. Coba bayangkan itu. Tuh Masya Allah ya. Turut senang, semoga teman-teman sehat di sana ya. Oke, Ustazah sebenarnya bingung. Ini ada yang bingung nih guys. Mari kita selesaikan kebingungannya. Oke, Mbak E sebenarnya masih bingung nih. Ibu nifas dan menyusui harus fidyah aja atau kodo juga. Baca Al-Baqarah 183 sampai 185. Kalau ibu masih bisa mengganti puasa, ibu ganti puasa. Tapi kalau kondisi kesehatan ibu nggak terlalu stabil, nggak normal, atau anaknya dikhawatirkan kenapa-napa, ada keringanan Allah untuk ibu bayar fidyah. Bayar fidyah. Cuman seandainya menjelang Ramadan tahun depan, ibu ternyata sehat. Ada kemampuan ibu untuk mengganti, bisa ibu ganti. Tapi kalau ibu nggak ganti, nggak ada masalah kalau mengkhawatirkan kondisi anak dan kesehatan ibu. Oke, semoga bermanfaat ya. Ustazah, iya, apa yang dimaksud madu rambutan? Madu rambutan adalah, oke, izin ya. Kalau madu itu kita ada spill madu teman-teman. Nanti sebentar lagi kita spill. Kita punya 2 madu yang best seller di akun kita. Itu udah banyak banget yang beli. Madu akasianya udah ter-CO 70 ton di akun kita. Madu asli rambutannya udah ter-CO 30 ton. Nah mereka berebut nih, pengen beli nih Masya Allah ya. Yang sakit lutut, tulang, tumit, pinggang, kebas-kebas, kesemutan bisa ke madu rambutan. Nanti COD aja. Nanti ada keranjang kuning, nanti sore langsung dikirim. Kalau lambung, hipertensi, kolesterol boleh ke madu akasia. Nah kayak gitu, nanti bisa beli ya. Kita tanya jawab dulu. Madunya murah, 1 kilo cuma 89.000 asli langsung dari petaninya. Ya, oke, masih ada yang belum beli? Yo, Masya Allah ya, nanti bisa beli. Yang repeat order itu udah banyak banget ya. Udah 1 tahun madu itu ada, Masya Allah ya. Ustazah, aku nggak hafal doa wudhu. Doa wudhu nggak harus dihafal. Yang penting niat wudhu ya. Yang penting niat wudhu ya. Kan ada doa membasuh muka guys. Setiap wudhu itu ada doa membasuh tangan ya kan. Ada doa membasuh tangan. Ada doa sebentar ya teman-teman ya. Ada doa membasuh tangan. Kemudian ada doa untuk membasuh kepala. Itu ada. Tapi itu nggak wajib ya teman-teman ya. Itu cuma sunnah saja ya teman-teman ya. Itu cuma sunnah saja ya. Ustazah, kalau nggak bisa bayar fidyah karena ekonomi, usahakan ganti puasa atau bisa dibayarkan oleh ahli warisnya ya.
Oke, iya berasal dari bunga akasia dan bunga rambutan ya. Jam 9 nanti Anda madunya ya. Ustazah hilang sebentar ya. Iya ntar aku spill madunya. Oke, saya ceramah sering lihat ada yang berzikir. Boleh nggak Zah? Oke, perhatikan. Kalau ada ustadz ceramah, teman-teman jangan baca Quran di belakang, please. Kalau ada ustadz ceramah, jangan dulu zikir di belakang. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib, sementara teman-teman baca Quran hukumnya sunnah. Itu satu ya. Walaupun teman-teman ingin khatam di hari lain aja. Kemudian yang kedua adalah kita ihtiram guys, kita hormat kepada gurunya. Walaupun kita nggak ngertinya apa yang disampaikan bapak nih, nggak ngerti aku, teman-teman anggu-anggu aja, iya ustadz, ihtiram kepada guru. Ini menyebabkan kita hidup berkah guys. Dan kemudian kita nggak tahu dari ustadz yang mana kita akan mendapatkan hidayah. Bisa jadi bukan dari ustadz ini, dari ustadz yang ini. Kan kayak gitu. Ihtiram, hormat, itu merupakan berkahnya ilmu kita ya. Dan kemudian itu adab dalam majelis ilmu. Nggak boleh. Nah aku udah sampaikan itu jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, anak saya sakit asam lambung. Telat ayah. Kalau setiap puasa sakit, setiap puasa pingsan, setiap puasa mimisan, setiap puasa sakit, pokoknya nggak bisa puasa. Setiap puasa dia sakit, ya teman-teman boleh makan, boleh berfidyah ya. Fidyah itu 1,4 kg beras per harinya ya. Ustazah, sholat zuhur langsung wudhu tanpa bersih-bersih gimana ya? Bersih apa? Kalau nggak keputihan nggak wajib cebok, tapi kalau keputihan harus cebok dulu ya. Ustazah, iya oke gitu ya. Ustazah, Ustazah, aduh cepet banget ya. Sholat ba'diyah Isya seperti sholat subuh kan? Iya, sholat ba'diyah seperti sholat subuh ya. Sholat ba'diyah itu seperti sholat subuh ya, sama aja ya. Sholat kalau 2 rakaat semuanya kayak sholat subuh. Sholat duha 2 rakaat kayak sholat subuh. Sholat tahajud 2 rakaat kayak sholat subuh. Ba'diyah 2 rakaat juga kayak sholat subuh. Sholat semuanya kalau 2 rakaat itu kayak sholat subuh. Sholat duha 2 rakaat kayak sholat subuh ya. Ustazah, iya, oke, niatnya aja yang beda, benar sekali. Niatnya doang yang beda ya. Ustazah, iya, sholat witir dikerjakan tapi nggak sholat taraweh nggak apa-apa. Cuman sayang aja loh kalau teman-teman nggak taraweh loh. Sayang aja kalau teman-teman nggak taraweh ya. Karena taraweh itu cuman sesekali dan belum tentu tahun depan kita ketemu. Tumit aku sembuh minum rambutan tuh kan, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga sehat ya dengan madunya. Dan memang udah ribuan orang, puluhan ribu yang terbantu, Masya Allah ya. Ada yang mau madunya nanti aku spill ya. Oke. Ustazah, sholat taraweh sendiri di rumah. Oke, sebentar ya. Kalau sholat witir ikut imam di masjid setelah taraweh, nanti di rumah boleh tahajud nggak? Boleh aja, nggak jadi problem ya. Boleh aja, tapi jangan lagi pakai witir ya. Jangan lagi pakai witir karena witir cuman boleh 1 kali aja ya. Oke, Ustazah sebaiknya sholat taraweh di rumah atau ke masjid? Sebaiknya lebih baik berjemaah. Di rumah berjemaah, kalau di rumah, di masjid juga berjemaah. Tapi kalau karena situasi tertentu, teman-teman mau di rumah nggak masalah. Jadi perempuan itu tidak diwajibkan ke masjid dan juga tidak diharamkan ke masjid. Boleh ke masjid. Yang penting jangan berdandan berlebihan, ya jangan lipstiknya tebal banget, jangan tabarush. Madu jam 9 ya. Oke, 9. Jadi ini madunya guys, teman-teman beli aja. Kalau ada rezeki boleh beli 2 nih. Ini madu yang best seller nih di akun kita, Hanafi. So teman-teman mau pakai kunut boleh, nggak pakai kunut juga nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau taraweh sendiri di rumah, apakah setiap rakaat harus pakai niat? Iya dong, bahwa ada salah satu rukun sholat yaitu niat. Jadi setiap 2 rakaat niat, setiap 2 rakaat niat, setiap 2 rakaat niat seperti biasa ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Bunda Dani. Jadi dua-duanya itu setiap duanya mesti pakai niat ya. Ustazah, bayar hutang puasa dikasihkan ke saudara yang membutuhkan boleh nggak? Boleh, fidyah. Yang penting dia adalah orang yang lemah. Lemah itu adalah ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup duitnya, uangnya.
Zah, kalau sholat witir 2 rakaat dan 1 rakaat 1 kali niat ya Zah? Enggak, 2 kali. Misalnya nih, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri pakai niat lagi, sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi teman-teman 2 dan 1 kalau mau dipecah ya. Oke, Ustazah, iya. Senang dengar. Siap Pak Tommy. Zak, kalau imam bilang amin, apakah wanita amin juga? Amin boleh dalam hati, tapi bukan rukun sholat ya. Ustazah, hukum pil KB diloncati agar tidak haid saat puasa nggak boleh. Hanya boleh menunda haid saat haji dan umroh. Saat berpuasa nggak boleh. Ustazah, sedang sholat bolak-balik kencing gimana ya? Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Ya udah, teman-teman tinggal kencing, ambil wudhu lagi, udah. Segampang itu ya. Ustazah, kalau pengen mental kuat, saya takut sama suami karena suami sering marah. Coba baca doa melunakkan hati orang lain. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, madu nanti ya, sebentar ya Mbak Ika ya, tanya jawab dulu sebentar ya. Ustazah, nah ini dia doa untuk melunakkan hati macam orang lain. Apakah dia suami kita, kakak kita, adik kita yang suka marah-marah. Nah ini doanya ya. Muntah setelah sahur, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau muntahnya disengaja batal ya. Terbalik, kalau muntahnya disengaja batal, kalau nggak sengaja nggak apa-apa selagi kuat ya. Sholat sunnah boleh duduk nggak? Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Siap Mbak Rana, jadi sholat itu boleh berdiri, kalau nggak sanggup boleh duduk. Nah ibu hamil itu boleh, kalau dia hamil besar boleh miring ke kanan. Jadi sholat tuh kayak gini guys ya. Pertama sholat itu bisa berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, Mbak Yens, Mbak Nurlina. Nah fa'ala jam itu miring ke kanan. Misalnya kiblatnya ke arah teman-teman semua ya, ke arah teman-teman. Ini kepala, ini kaki ya teman-teman. Nah ini ya, nah teman-teman arahnya ke sini nih. Nah ini kepala, ini kaki, ini dadanya menghadap kiblat ya. Tapi kalau kiblatnya di tempat teman-teman, kalau mau telentang kakinya yang ke kiblat, kepalanya dinaikkan sehingga wajahnya menghadap kiblat pakai bantal. Oke. Kemarin aku sholat taraweh 4 rakaat tapi pakai tahiyat awal. Nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki. Kalau mau taraweh langsung 4 rakaat Mbak Oma. Kalau mau sholat duha langsung 4 rakaat. Kalau mau sholat tahajud langsung 4 rakaat. Kalau mau sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Kalau mau sholat tahajud taraweh langsung 4 rakaat. Tidak pakai tahiyat awal. Semua sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal mengacu pada sholatnya baginda Nabi. Jadi kayak gini, sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah sholat kayak biasa, Allahu Akbar, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya. Jadi nggak ada pakai tahiyat awal kalau 4 ya. Ustazah, katanya witir nggak boleh 2 kali dalam 1 malam. Terus kalau kita taraweh kan udah witir, tahajudnya ya jangan witir lagi Mbak. Iya, boleh habis taraweh witir, siap Mbak Noni. Tengah malam mau tahajud ya jangan witir lagi. Iya, oke. Ustazah, lagi diinfus DRS ya, nanti bisa kodo ya. Setelah selesai sholat puasanya, nggak usah puasa dulu, nanti setelah selesai puasanya bisa dikodo. Jangan fidyah dulu. Fidyah itu hanya untuk orang yang sakit yang nggak mungkin sembuh. Kalau diinfus kan ada kemungkinan sembuh, dia tetap kena kodo. Sholat sunnah apakah harus baca iftitah? Tidak. Sholat sunnah itu seluruh jenis sholat itu iftitah sunnah, nggak wajib ya. Oke, apa hukumnya siap Mbak Arneta, Mbak Nurlina, jazakunallah, Mbak Lia. Apa hukumnya bersendawa dalam sholat? Kalau bersendawa, batuk, pilek, flu, ya, kemudian berdaham,
kemudian bersin, menangis dalam sholat nggak masalah, itu semua tidak membatalkan sholat. Kenapa saya kalau saat sujud bawahannya ingin nangis? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Menangis dalam sholat nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Witir apa duduk di antara dua sujud? Kalau teman-teman tahiyat awal, kalau teman-teman witir. Witir itu tidak pakai tahiyat awal. Tapi kalau duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni ada. Tahiyat awalnya yang nggak ada. Oke. Ustazah, kalau sholat menguap, makruh. Jadi kalau teman-teman menguap, kalau bisa ditahan. Kalau menguapnya dilepas saat sholat, itu makruh. Boleh, sholatnya sah, tapi Allah tidak suka. Sama dengan membuka menutup mata, menutup bibir dalam sholat. Itu makruh. Jadi lebih baik matanya dibuka, bibirnya dibuka. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Apakah boleh tahajud taraweh 2 3 bagus, nggak ada masalah ya. Ustazah, 1 kali salam witirnya ya bisa 1 kali, bisa 2 kali, nggak jadi masalah, is oke. Kalau mau 1 kali salam dalam 3 rakaat, caranya nggak sama kayak sholat maghrib. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Tapi kalau mau 3 rakaat, 2 kali salam boleh, 2 dan 1, dua-duanya boleh ya. Nah, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, langsung 1 lagi, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Berarti 2 dan 1. Ustazah, pengen sholat taraweh di rumah, gimana caranya? Boleh, sebentar ya. Ustazah, kalau witir, tapi malam mau tahajud, boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku jelaskan lagi buat follower baru aku tentang cara sholat taraweh, witir, nanti boleh tahajud lagi atau tidak, dan lain-lain. Jadi gini teman-teman, ada sebagian kita yang nggak sholat ke masjid. Misalnya karena kita sakit, karena punya anak kecil, karena punya bayi, karena lagi kerja dan shiftnya malam. Boleh nggak? Boleh teman-teman sholat taraweh di rumah, boleh. Batasnya adalah azan subuh ya. Caranya gimana? Caranya adalah bisa 4-4-3, bisa 2-2-2. Kita belajar aja yang 2-2. Kalau taraweh itu kan minimal 8 rakaat. Taraweh nggak bisa 2 rakaat, nggak bisa 4 rakaat, nggak bisa ya. Jadi 2-2 aja. Jadi gini ya, kalau tarawehnya 8 rakaat berarti aku cuekin komentar sebentar ya. 2-2-2-2. Caranya pasang niat. Sengaja aku sholat sunat hajat pula. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Persis kayak sholat subuh. Pakai iftitah, boleh dipakai, boleh tidak. Salam kanan, salam kiri. Langsung berdiri lagi. Sengaja aku sholat siang Mbak Noni. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Nggak mau dicuekin. Oke, nah jadi lakukan kayak sholat subuh aja. Berarti 2-2-2-2. Udah 8 tuh. Yuk kita lanjut dengan sholat witir. Witir kan 3 rakaat. Pecah aja jadi 2 dan 1. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan kiri langsung lagi 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Yang 1 rakaat ini dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Aku ingatkan lagi. Jadi 2-2-2-2. Totalnya 8. 2-1 witir. Teman-teman katakan udah melakukannya habis Isya. Tengah malam mau sholat tahajud. Boleh aja. Tapi jangan witir lagi. Karena udah witir sebelum teman-teman tidur. Tapi kalau mau 4-4-3 langsung boleh juga. Hanya saja kalau 4-4-3
Yang 4 ini nggak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Berdiri, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. 4, 4. 3-nya 1 kali salam nggak apa-apa ya. Oke. Udah paham ya teman-teman ya. Nah inilah dia sholat taraweh bisa dilakukan di rumah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Lakukan aja jam 1 malam kayak jam 2 malam kayak nggak masalah kok ya. Oke, iya. Kemudian setelah itu, bentar ya. Kalau lagi mens boleh nggak baca Quran di HP? Boleh, walaupun ada sebagian saja yang mengharamkan, nggak semuanya ya. Ustazah, sholat tahajud itu bisa 2, bisa 4, bisa 8 rakaat ya. Oke, sama-sama ya Mbak. Ibu suka banget sama Ustazah, setiap buka YouTube selalu dengerin. Sama-sama, terima kasih ya. Aku punya YouTube ya teman-teman ya. Ustazah DR Nela Luki. Coba teman-teman mampir aja ke YouTube aku. Di situ ada cuap-cuap ceramah panjangnya aku ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Ya, oke. Yang 4 rakaat setelah Al-Fatihah bacanya ayat pendek. Benar. Yang kalau sholat taraweh langsung 4 rakaat kan. Rakaat 1 berdiri kan. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir kan. Nah setiap rakaatnya tuh baca ayat pendek guys. Ya 4-4-nya. Ayat pendeknya apa? Bebas aja. Nggak jadi masalah. Siap Mbak Nelmawati ya. Bebas aja. Setelah selesai Al-Fatihahnya. Bebas aja, mau kuliah, mau kulhu, nggak ada masalah, oke? Ustazah, kalau puasa wudhunya gimana? Kalau teman-teman khawatir nggak usah kumur-kumur, nggak masalah kok. Teman-teman, kalau kita wudhu itu yang wajib dibasuh cuma 4 saja. Ya 4 saja yang wajib dibasuh. Muka, tangan, kepala, kaki. Gitu doang. Telinga nggak wajib, kumur-kumur nggak wajib, basuh sela-sela cari nggak wajib. Oke, kemudian masukkan air ke hidung juga nggak wajib. Iya kan? Jadi kalau teman-teman setelah atau sebelum makan terserah aja Mbak madunya ya. Jadi kalau teman-teman sholat itu, kalau teman-teman wudhu itu yang penting muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang paling wajib. Oke? Paham ya teman-teman ya. Fidyah itu pakai uang atau beras, boleh aja dua-duanya ya, is okay ya. Ustazah, kalau sholat taubat jam berapa? Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Nanti kalau ada yang nanya, Ustazah sholat hajat kapan? Sholat taubat itu kapan? Sebenarnya sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, itu semuanya bisa siang dan malam. Ya, siap Pak Zainal? Sampai paham. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sholat, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa siang dan malam. Bisa berkali-kali. Caranya gimana? Kayak sholat subuh aja. Persis kayak sholat subuh. Persis aja kayak sholat subuh, ya kan? Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan, salam kiri, udah. Setelah itu teman-teman udah banyak istighfar, mohon ampun setelah sholat, ya kan? Oke, Ustazah, doa di sujud terakhir boleh tambah apa doanya? Boleh. Oke, perhatikan. Ketika di sujud terakhir ketika mau habis sholat, misalnya nih kita sholat apapun lah, pura-puranya sholat apa nih? Pura-puranya kita sholat zuhur. Kan kita sujud terakhir tuh sebelum at-tahiyatul, kan kita sujud tuh ya. Apa baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan. Nah ada doa sujud terakhir yang sangat masyhur untuk kita gunakan. Kita tambah satu doa lagi. Yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Baca 11 kali. Baru duduk, baru at-tahiyatul. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ya
Tapi boleh nggak Ustazah duduk sujud terakhir ketika mau habis sholat ini saya lakukan di sholat zuhur, sholat asar, bisa, nggak ada masalah. Hanya saja teman-teman kalau mau mengganti-ganti doanya boleh. Subuh Robbana atina fid dunya, zuhur Allahumma rzuqni makhraja, itu dihafal ya teman-teman ya. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar. Sama-sama madu nanti ya, madu sakit lutut nanti ya, kayak gitu. Usahakan baca 11 kali, catat aja itu ya. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Fidyah pakai uang boleh, menurut Imam Hanafi zakat fidyah boleh pakai uang. Siap Pak Gerbang ya, Masya Allah ya. Oke. Ustazah, ya apa? Saya tadi rapat terus batuk dahak, tapi saya telan, nggak ada masalah ya. Kemudian kalau tadi ada yang nanya, lagi sholat itu flu batal nggak? Lagi sholat, flu, batuk, berdahak, berdehem, ngendong anak, menangis dalam sholat itu tidak membatalkan ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke apalagi nih? Ustazah, bedanya sama nih sama aja. Allahumma rzuqna, ya Allah keluarkan aku, berikan aku. Allahumma rzuqni, kalau Allahumma rzuqna berikan kami, sama aja ya. Ustazah, lebih baik tahajud dulu atau sahur dulu, bebas. Yang penting sebelum azan subuh. Jadi gini, malam itu dibagi 3 teman-teman. Sepertiga malam pertama, sebentar ya. Sepertiga malam pertama itu adalah jam habis isya sampai azan subuh gitu kan. Maaf, sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 pagi. 11 malam. Sepertiga malam kedua adalah 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 sampai azan subuh. Siap? Nah, teman-teman, yang paling bagus tahajud itu kapan? Paling bagus adalah dekat-dekat azan jam 2 sampai azan subuh. Oke. Ustazah, niat tarawih 2 rakaat, apakah setiap rakaat harus baca niat? Ya jelas teman-teman ya, bahwa niat itu adalah rukun sholat, jadi harus pakai niat. Oke. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dah nggak batal. Kalau flag itu batal ya, keluar flag teman-teman tentu batal. Oke. Ustazah, tahajud 248 ya, 248 ya. Ustazah, boleh nggak kalau hadiri orang yasinan, kita lagi mens ikut baca yasin, nggak usah dipegang, ikuti orang banyak aja membacanya ya. Walaupun sebagian ada yang menyatakan boleh ya. Sebenarnya aku tim yang membolehkan selagi dia tidak 30 juz. Bisakah tahajud 8 rakaat ya Mbak Hamdah ya? Ustazah, kalau lagi halangan baca sholawat boleh nggak? Boleh. Kalau teman-teman lagi halangan, teman-teman boleh zikir. Siap Mbak Ambarwati? Boleh sholawat, boleh ingat kekurangan diri, iya kan? Kemudian boleh sedekah, ya boleh ingat aku. Salah. Ya pokoknya kalau haid itu bisa sedekah, sholawat, zikir, berdoa, ingat kekurangan diri, baca buku doa-doa, itu bisa. Oke, gitu ya guys. Ustazah, iya kalau sholat taraweh di rumah ambil 8 dan 3. Oke. Witirnya gimana caranya? Oh ya, witir itu bisa 3 rakaat ya. 1 rakaat juga bisa. 3 rakaat bisa 1 kali salam, bisa 2 kali salam. Ya Mbak Santi. Kalau 1 kali salam sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke, menghirup inhaler saat puasa jangan, ada gas yang masuk karena inhalernya berkurang semakin kita hirup ya. Ada cairan yang masuk, syubhat ya. Ustazah, kalau lagi puasa boleh nggak wudhu cuci hidung? Nah itu selagi tidak teman-teman hirup ya, selagi tidak dihirup ya. Ustazah, iya apa? Kalau keluar flek saat udah suci membatalkan puasa? Tidak. Jadi kita misalnya haid 7 hari. Udah berganti cairan kuning itu menjadi cairan putih. Besoknya kita puasa. Lalu kemudian flek lagi.
harus tunggu 24 jam. Kalau setelah 24 jam dia keluar lagi berarti haid. Kalau tidak berarti lanjutkan karena dia sisa. Ya, Ustazah, apakah kalau rawatib harus tepat waktu? Tentu tidak sebenarnya. Rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu adalah selagi masih ada waktunya masih bisa. Contoh, teman-teman azan zuhur jam 12 siang. Tahu-tahu teman-teman sholat zuhurnya jam 1 siang. Boleh dulu, teman-teman sholat qobliyah dulu 2 rakaat zuhur walaupun jam 1 siang. Lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu setelah itu ba'diyah zuhur 2 rakaat. Selagi masih ada waktu zuhurnya masih bisa. Oke. Ustazah, nahan kentut dalam sholat. Menurut kitab fikih Said Sabiq dijelaskan, menahan kentut dalam sholat itu makruh. Bagusnya kentut tuh dibuang. Nah, sebaliknya, menguap dalam sholat makruh, lebih baik ditahan. Makruh itu kalau dikerjakan, sholatnya sah, tapi Allah tidak suka. Jadi kentut tuh buang, nguap itu tahan, jangan terbalik-balik. Kentut ditahan, nguap dibuang. Itu terbalik ceritanya guys, iya kan? Jadi kalau lagi sholat, kentut buang. Kalau lagi sholat, mau menguap, tahan. Supaya nggak dapat makruhnya. Tapi kalau seandainya menguap juga dan menahan kentut juga, batal nggak sholatnya? Tentu tidak. Tetapi makruh saja. Batas kentut adalah salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal, aman, nggak perlu ngulang sholatnya. Tapi kalau assalamualaikum belum selesai salam ke kanan, maka ulang lagi sholatnya. Siap Mbak Tiu? Ya. Bunda Eli tuh siap ya. Habis kentut lalu kita mau doa, kita mau zikir, kita mau sholawat, gak masalah. Karena saat sholawat, zikir, doa tidak wajib wudhu ya. Oke, apakah kentut tanda nggak khusyuk? Enggak juga. Masuk angin, yang masuk angin tuh masuk. Kayak mana lagi ya kan? Oke. Ustazah, sholat taraweh baca doa iftitah enggak? Setiap rokaat usahakan baca iftitah di rokaat pertama. Oke. Ustazah, lagi sholat bersin batal enggak? Siapa Riza? Pak Mom? Pak Mom, Mbak Mom, Mbak Rosi. Iya. Apa tadi? Bersin ya. Batuk, pilek, flu, bersin, betul ya. Batuk, pilek, flu, ini masalahnya pilek sama flu ini gak ada beda nih. Batuk, pilek, bersin, demam, kok demam pula? Salah. Batuk, pilek, bersin, sendawa, berdeham, menangis dalam sholat gak jadi problem. Aman saja. Oke, is okay, gak ada problem ya. Oke. Menahan nguap bagus. Jadi nguap tuh jangan dibuka. Nguap itu ditahan. Kentut itu dibuang. Ya. Nanti ambil wudhu lagi ya. Oke. Kalau saya pakai elas, extension, boleh nggak? Kalau berubahnya dalam jangka waktu lama, itu boleh. Tidak boleh. Contoh, kenapa kita nggak boleh sulam alis, sulam bibir gitu ya? Karena berubahnya lama, kembali seperti semula, syubhat, hindarkan. Tapi kenapa kita boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus. Kalau dia bisa dihapus dalam waktu yang dekat, itu boleh. Tapi jangan berlebihan. Kalau lama baru dihapusnya, baru bisa dihapus seperti elas atau extension gitu ya, atau teman-teman sulam-sulam, itu jangan, itu syubhat. Kalau kutek boleh, tapi setiap mau sholat harus dihapus karena air wudhu nggak masuk ke kuku kalau kita pakai kutek ya. Ustazah, iya, apa tuh? Gimana hukumnya air bak mandi kotoran cicak? Kalau air bak mandinya banyak nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau apalagi mengeluarkan zakat penghasilan jika gaji minus. Kalau minusnya benar-benar untuk kebutuhan sehari-hari, minusnya bukan karena kredit motor, bukan karena kredit rumah, bukan karena kredit mobil, ya berarti maaf izin kalau minus ya berarti kita miskin. Ya, kalau kita miskin, itu berarti nggak wajib zakat. Ya, tergantung minusnya apa ya. Apalagi nih, oke, cepet kali pun ngetiknya, mantap kali kawan-kawan ya, masya Allah ya. Oke, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sehat selalu di sana. Oke, apalagi Ustazah, oke. Kalau saya haid, boleh nggak saya ke masjid? Nah. Jadi begini, ada 4 ulama madhab tentang wanita haid masuk masjid. Yang pertama,
ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Oke, berarti nggak boleh, mendekat pun nggak boleh. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang ketiga mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang keempat mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang mana yang teman-teman melakukan itu? Ya bebas, mau ikut yang mana. Oke. Ustazah, minusnya karena hutang. Kalau hutangnya untuk kebutuhan motor mobil berarti tetap wajib zakat. Gaji 20 juta, kredit motor 5 juta, kredit mobil 5 juta, kredit rumah 5 juta. Sisa cuma 5 juta, miskin dong, zakat nggak cukup. Cukup itu sebenarnya. Maka wajib zakat dalam 20 juta. Ya, saya kan sakit Ustazah. Terus saya sholat sambil tidur, boleh nggak? Iya boleh. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa illam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Aman saja. Ustazah, apa tuh? Datang mens udah detik-detik mau buka puasa. Hehehe. Batal berarti Mbak Ramina. Utang 1 Mbak. Utang 1. Oke, azan maghrib 6:30. Flagnya keluarnya 6:15. Itu batal ya. Bilang sama flagnya, tolonglah damai. Jangan gitu kali pun ya. Oke, Ustazah, sholat sunnah 2 rakaat untuk sholat duha. Apa niatnya? Kalau duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat kan. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat kan teman-teman. Berarti kalau sholat duha itu dilakukan 2-2, berarti 6 kali salam dong. Iya kan? Nah 2, 2, 2, 2, 2, 2. 6 kali salam. Berarti totalnya adalah 12 rakaat. Iya kan? 12 rakaat. Caranya gimana? Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Udah. Kayak gitu aja teman-teman. Kayak sholat subuh aja. Oke. Ustazah, apa boleh niat dibaca sebelum takbiratul ihram? Ya memang gitu. Ya niat dulu baru takbir. Ya. Ustazah, puasa sekarang masih punya hutang 2 hari kemarin. Boleh ganti tahun depan tapi kena fidyah 2. Misalnya nih, aku nggak ganti puasa tahun ini, katakan pura-puranya 5 hari. Boleh aku ganti di tahun depan, tapi kena fidyah 5 hari. 5 hari fidyah itu adalah setara dengan 1,4 kg beras kali 5. Berarti berapa tuh? Boleh diuangkan kali 5, kasih ke fakir atau miskin. Oke. Kapan lagi live-nya? Kapan lagi? Jam 8 pagi, 8.20 pagi, 1.20 siang selama Ramadan. Nanti malam sekali-sekali ya. Waktu Indonesia Barat. Oke. Ustazah, sikat gigi pagi-pagi boleh nggak? Sebenarnya tidak ada pengharaman sih untuk orang yang sikat gigi. Hanya saja dipastikan tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi kalau teman-teman sikat giginya setengah jam pasti batal. Oke. Ustazah, iya udah mens 8 hari. Bersih keluar coklat nggak bisa. Kalau masih ada coklatnya nggak bisa. Ya, jadi dia harus berubah dulu cairan kuning itu menjadi cairan putih atau total kering. Begitu kata Sayyidatina Aisyah. Oke. Ustazah, dihitungnya misalnya gimana? Penghasilan 20 juta. Ya 2,5%. Dalam 20 juta berarti 500.000 keluarkan zakat. Siap Mbak Ayu. Oke ya. Ustazah, iya berarti iya kalau kena denda ya. Kalau teman-teman nggak bayar tahun ini boleh bayar tahun depan kena denda ya. Ustazah, apakah kita bisa membayarkan uang orang tua? Nggak bisa. Membayarkan puasa orang tua nggak bisa. Tapi membayarkan fidyah dia bisa. Misalnya dia udah tua, tak mampu lagi puasa karena sudah tua, maka teman-teman sebagai ahli waris bayarkan fidyahnya, itu nggak masalah ya. Kasih ke fakir atau miskin ya kan. 1,4 kg beras per hari, katakan 24.000 kali 30 kasih ke fakir miskin. Oke. Ustazah,
Iya, sebenarnya ganti fidyah ini ada ulama yang mengatakan 1 mud, ada 2 mud. Kalau 1 mud tuh cuma 6 sampai 7 on. Kalau 2 mud 1,2 kilo sampai 1,4 kilo. Yang sering aku sampaikan lebih aman 2 mud ya. Ustazah, iya, apa tuh? Al-Fatihah sholat sampai 2 kali, jangan. Kalau udah 1 kali udah, jangan 2 kali karena ragu. Nah begini, ada kaidah usul fiqh begini. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan kewajiban, setelah melakukan ibadah, abaikan. Coba teman-teman kayak gini ya. Pernah nggak teman-teman melakukan seperti ini? Habis ngambil wudhu, teman-teman ragu nih. Tadi saya ini udah basuh kepala nggak ya? Tadi udah niat nggak ya? Kayak gitu. Atau teman-teman habis sholat, salam kanan, salam kiri. Lalu teman-teman bingung lagi nih. Tadi aku pakai tayat awal nggak ya? Tapi aku pakai tayat awal nggak ya? Ragu, was-was. Pernah ya? Nah, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Ya, keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Jadi nggak usah lagi. Misalnya tawaf nih, tawaf. Udah selesai tawaf ini, udah mau sa'i nih. Tadi kita tuh tawafnya 7 atau 8 ya, 7 atau 8 ya, abaikan. Melontar jamrah saat haji, udah dilontar. Tadi itu 8 atau 6 ya. Ah, itu abaikan ya. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Bahwa keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Ustazah, boleh nggak, sering ya Mbak Nyi ya, boleh nggak baca Al-Quran terbata-bata? Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakkun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Kedua, pahala karena dia susahnya dia membaca. Jadi susahnya dia membaca Quran dapat pahala. Masya Allah ya. Jadi nggak apa-apa, belajar aja. Ustazah, bolehkah sholawat sambil tiduran? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Masya Allah ya. Ustazah, saya sholat tapi bibirnya tidak bergerak. Gimana tuh Ustazah? Nanti dihidupkan tombol on-nya. Terus digerak-gerak. Enggak, maksud saya begini. Sholat itu buka mata, buka bibir. Sholat itu jangan gini guys. Dalam kitab fikih sholatnya Said Sabiq dijelaskan menutup mata, menutup bibir dalam sholat makruh. Rasulullah pernah melerai atau mengulang sholatnya karena dia tidak menggerakkan mulutnya ketika sholat. Ya, jadi kalau dia, kenapa aku suruh mengulang sholat ya baginda Nabi? Jenggotmu nggak bergoyang. Jadi goyangkan guys, walaupun tak berjenggot. Oke. Ustazah, Qobliyah Isya setelah taraweh, Ba'diyah Isya setelah taraweh boleh nggak? Ya enggak. Pokoknya sholat Ba'diyah dan Qobliyah itu digandeng dengan sholat fardu ya. Jangan dibiarkan dia sendiri, kasihan kita ya. Oke, gitu ya. Oke, fidyah cuma 1,4 kilo. Ya 1 mud atau 2 mud. Boleh pilih 7.